Anda kembali di The Prime Show, pemirsa. Kita akan lanjutkan perbincangan kita hari ini. Saya akan ke Bung Panggi terlebih dahulu sebagai penutup. Bung Panggi, singkat saja, apakah pertemuan silaturahmi kabinet ke Jokowi, begitu juga terus kemarin juga ada pertemuan nih antara beberapa mantan menteri seperti Wisnu Tama, BKS, dan juga beberapa menteri lainnya nih. Apakah ini menunjukkan bahwa memang ini nih circle yang tanda kutip adalah titipannya Jokowi? Seperti apa? Ya, Mbak Dandra, ini sepanjang sejarah yang saya cermati ya, presiden yang menurut saya Pak Jokowi jadi luar biasa gitu. Jadi prediksi orang total lumpuh semua, dia bilang bahwa kalau orang nggak menjabat presiden lagi itu akan jadi bebek lumpuh. Buktinya beliau begitu luar biasa, orang datang ke rumah beliau untuk silaturahmi, itu niatnya baik sekali. Apalagi halal bihalal, Idul Fitri, nggak boleh dibatasi, memutus silaturahmi kan dosa, Mbak. Tetapi begitu banyaknya orang untuk datang, mau ketemu mantan menteri-menteri yang masih aktif. Ini menunjukkan tidak terjadi di era SBY, atau memang Pak SBY tidak memamerkan itu ketika beliau sudah mantan presiden. Tapi begitu strong leadership Pak Jokowi ini, menurut saya ilmunya patut kita acungi jempol juga nih, jago juga. Kita aja kalau jangankan gitu, jadi kepala desa aja udah nggak menjabat, nggak ada lagi orang datang. Ini presiden loh, mantan presiden, tapi begitu orang, kita tidak boleh mendowngrade orang, nggak boleh. Negatif campaign atau black campaign atau menjatuhkan karakter orang nggak boleh. Baik. Tapi itu apa yang membuat beliau hari ini didatangi orang? Oke, nggak ada masalah. Tapi perlukah itu dipamerkan? Ya? Perlukah itu dibuatkan panggungnya? Okay. Bahwa beliau sudah mengatakan, ya setelah saya pensiun ya saya akan kembali ke Solo, saya akan menggendong cucu saya atau apalah, nggak cucu, mungkin nggak ada cucunya lagi. Tetapi konteksnya adalah tolong hormati presiden yang berkuasa juga hari ini. Baik. Jaga perasaan mereka. Gitu. Nah itu kan penting, karena itu sense of politik, nggak ada dalam buku politik, karena cuma ada di etika politik. Baik. Itu politik kelas tinggi, yaitu bagaimana menghargai orang yang sedang berkuasa. Baik, Bung Ansi silakan sebagai penutup. Menghormati Presiden Prabowo yang adalah dipilih secara langsung oleh rakyat, itu sebenarnya memuliakan suara rakyat. Ya, kalau tadi saya ingin menyambung yang disampaikan oleh Bung Panggi soal slip of tongue, salah dalam memilih diksi. Kalau saya merujuk pada psikolog yang namanya Sigmund Freud dengan teorinya psikoanalisis, ya dia katakan justru yang salah itu dalam tanda petik itulah sesungguhnya yang benar. Karena spontanitas itu lahir dari hati. Jadi memang diksi yang mau mengatakan bahwa mantan bos dan kemudian diralat sampai sekarang masih menjadi bos, itu adalah itu afirmatif. Ya. Kalimat yang sifatnya afirmatif begitu. Dan ini sekali lagi bukan disampaikan oleh PDI Perjuangan, oleh Presiden SBY dan oleh PKS Mardhani Alisera. Nah, saya hanya ingin mengingatkan kepada kabinet Pak Prabowo Subianto dan juga Bung Daniel dan teman-teman, waspadai fenomena kuda Troya dalam politik. Hati-hati terhadap para penumpang gelap ini. Ya, kita pernah belajar dalam sejarah Yunani, ya, di mana terjadi perang dan ternyata terjadi fenomena serangan dari dalam. Jangan sampai ya fenomena kuda Troya ini juga menggerogoti soliditas, kekompakan dari dalam Yang kemudian membuat Presiden Prabowo tidak bisa bekerja secara optimal. Kuda Troya dan Brotus. Baik, Bung Salvator, terakhir sebagai penutup. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua tidak menginginkan ada matahari kembar. Matahari satu saja panas. Gimana banyak gitu loh. Kemudian ada persoalan-persoalan yang mencoba memainkan narasi, saya pikir cukup lah. Kembalilah kita pada tugas-tugas utama kita, menjalankan tugas misalnya yang di pejabat jalankan tugasnya, kita yang warga biasa jalankan tugasnya. Agar apa? Agar bangsa kita mulai belajar hal-hal yang baik dan benar. Tidak stuck dengan pikiran-pikiran narasi-narasi yang liar, yang kemudian isu lagi mengenai Jokowi lagi, tidak ada isu yang lain. Isu yang menarik hanya dari Jokowi. Kalau tidak dari Jokowi, tidak menarik, kira-kira seperti itu. Baik, kalau Bung Daniel gimana nih Bung sebagai penutup singkat saja? Seperti tadi saya sampaikan, yang jelas posisi Pak Prabowo in charge sebagai presiden, tentu tidak ada ruang untuk intervensi, matahari kembar dan sebagainya. Semua komando ada di tangan Pak Prabowo. Kalau kemudian ada menteri, kemudian ada pejabat publik lainnya, siapapun yang di bawah komando Pak Prabowo punya double loyalty, maka bersiap untuk keluar dari barisan. Dan itu berulang kali disampaikan oleh
Pak Prabowo. Kalau tidak keluar dengan sendirinya, ya pasti akan dikeluarkan oleh Pak Prabowo. Baik. Terima kasih banyak Bapak-Bapak sudah bergabung bersama The Prime Show malam hari ini. Terima kasih, Mbak Dandra. Thank you. Pemirsa, terima kasih telah menyaksikan The Prime Show. Saya Diandra Mukni, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.